Halo guys, kali ini saya akan masak gulai ayam dan juga sayur nangka. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sazan. Nah guys, kali ini saya akan masak gulai ayam. Ini adalah ayam secukupnya saja ya, ala kadarnya saja. Saya masak juga tidak banyak ya. Kemudian ini ada sayur nangka. Sebelumnya saya sudah rebus sebentar ya, dan kelihatan pun sudah matang ataupun sudah masak. Oke, dalam kuali seperti biasa ya, ada bawang merah, bawang putih, cabai yang sudah dihaluskan, kunyit, serai, daun limau, daun salam, dan lain-lain ya. Semua sudah komplit dalam kuali ya. Oke, sekarang saya akan peras kelapa. Saya akan jadikan santan ya. Seperti biasa saya gunakan kelapa parut sendiri ya, dan juga saya peras santan sendiri. Jadi ini adalah original asli ya. Kelapa saya parut sendiri dan juga saya peras sendiri santannya. Oke, kelapa saya sudah dapatkan santannya. Nah, saya sudah hidupkan api kompor ya. Kira-kira sudah mulai mendidih. Saya akan masukkan ayam. Ini ayamnya saya masak ya, sekedarnya saja ya, tidak banyak ya, secukupnya saja. Karena saya masak juga ukurannya sedikit ya. Jadi saya masukkan secukupnya saja ayam. Jangan lupa sekali-sekali kita kacau juga ya, seperti kita masak gulai biasa. Dan nantinya saya akan masukkan bahan-bahan lainnya. Kita tunggu sebentar ya, sehingga ayam yang saya masak tadi ya sudah pun sedikit boleh dikatakan separuh matang gitu ya. Nanti saya akan masukkan sayur nangka yang sebelumnya saya sudah rebus ya. Jadi tidak perlu terlalu lama ya untuk sayurnya, karena sayurnya sebelumnya sudah pun saya rebus. Oke, kita kacau juga ya sekali-sekali. Jangan biarkan sampai mengumpal ataupun pecah minyak ya. Kalau mengumpal kuahnya pecah minyak, dan artinya masakan kita ya sudah kurang enak itu rasanya ya. Oke guys, kelihatannya ya sudah pun mulai mendidih ya, sudah lumayan besar ya mendidihnya ya, dan sepertinya sudah pun separuh matang ya ayam yang saya masak tadi. Dan saya akan masukkan sayur nangka yang sebelumnya saya sudah rebus sebentar. Dan ini ya, saya memang suka kalau masak nangka yang ukurannya kecil-kecil seperti di video ini ya. Kalau yang ukuran besar-besar, yang sudah besar-besar bijinya itu, kalau saya sendiri kurang enak ya kalau untuk jadikan sayur. Dan saya lebih suka yang ukuran yang kecil-kecil seperti ini. Oke, saya sudah masukkan nangka ya. Ini adalah nangka muda, saya sudah rebus sebelumnya. Jangan lupa ya dikacau juga sekali-sekali. Kita tunggu sebentar sehingga semua sudah pun cukup layu ya. Nantinya ya saya akan masukkan bahan-bahan lainnya. Oh ya guys, kalau di tempat saya di sini di Pasaman Barat ya, biasanya masakan seperti ini sering kita jumpai di hajatan, seperti ada waktu kenduri ataupun ada majelis kawin ataupun lain-lain ya. Biasanya pokoknya di hajatan lah, seperti itu ya, sering kita jumpai masakan-masakan seperti ini. Dan ini memang masakan khas tradisional Minang Sumatera Barat. Memang seperti ini biasanya ya, kebanyakan kita jumpai di masakan-masakan hajatan. Dan ini juga biasanya di keluarga-keluarga saya memang sering juga masak seperti ini. Dan saya sendiri juga sering masak ya. Kadang-kadang kalau saya teringin, saya akan masak sendiri, karena masakan-masakan seperti ini biasanya adalah sangat-sangat simple ya, dan bahan-bahannya juga mudah didapat. Dan saya sendiri memang suka masakan-masakan tradisional yang biasanya dimasak oleh orang-orang tua dulu ya, ataupun
keluarga kita di kampung biasanya seperti itu ya, dan saya sendiri memang sering masak seperti itu. Oke, jangan lupa dikacau juga ya sekali-sekali. Dan seterusnya saya akan masukkan bahan-bahan lainnya. Nah, yang saya masukkan kali ini adalah daun tapak lemon. Seperti di video saya sebelumnya juga saya pernah perlihatkan bentuk daunnya, dan ini biasanya juga sering digunakan untuk masakan-masakan seperti masak daging ataupun masak ayam seperti ini ya. Dan biasanya daun tapak lemon ini juga tidak beli ya, saya petik di sekitaran rumah, juga sering ditanam di sekitaran rumah. Jadi seperti di tempat saya di sini ya, di Pasaman Barat memang banyak bahan-bahan untuk masak ataupun sayur-sayuran di sekitaran rumah yang kita boleh petik sesuka hati ya, alias gratis, tidak dipungut bayaran. Oke. Nah, kali ini saya akan peraskan sedikit perasan jeruk nipis, dan ini sangat jarang ya saya gunakan dalam masakan. Namun kali ini kebetulan ada jeruk nipis itu ya, jadi saya gunakan kesempatan kali ini. Dan biasanya jeruk nipis ini juga sering digunakan untuk masakan-masakan yang sedikit berbau amis ataupun anyir ya. Dan bau amis seperti kita masak ikan, masak ayam, dan juga lain-lain ya. Namun saya sendiri jarang sekali menggunakan jeruk nipis, karena di sini ya saya juga jarang beli jeruk nipis, tapi saya sering menggunakan daun jeruk nipis. Nah, bukan, maaf, daun limau purut ya, bukan jeruk nipis, tapi daun limau purut. Oke. Seterusnya saya akan masukkan sedikit perencah gulai. Nah, perencah gulai ini ya biasanya sering dijual di warung-warung, dan ini saya beli satu saset kecil, ukuran kecil ini ya, cuman Rp1.000. Jadi saya gunakan sedikit sekali ya, kira-kira setengah sendok teh seperti itu ya, untuk menambah aroma saja. Dan memang aromanya ya, kalau kita masukkan bahan ini, aromanya memang sangat-sangat menggoda sekali. Dan ini juga saya sedang masak ya, aromanya memang sangat-sangat menggoda, sudah bikin lapar seperti itu ya. Oke. Dan jangan lupa ya, seterusnya dikasih sedikit garam dan juga sedikit micin. Dan ini sudah pun di akhir masakan saya ya. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung. Nah, jika Anda suka dengan video saya, suka dengan channel saya, mohon dukungnya subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.